Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita bahas teman-teman tentang Balai Pemuda atau dikenal dulu dengan sebutan Simpang Societed. Jadi di Balai Pemuda ini dulu pernah ada sebuah peristiwa yang cukup mengerikan pada saat Revolusi 45. Dan di sini banyak narasi yang mengarahkan bahwa Sutomo terlibat dalam insiden di Balai Pemuda. Seperti apa sejarah di situ kita bahas dikit-dikit ya. Jadi, sebagian masyarakat Surabaya mengenal Balai Pemuda dulu disebut dengan Simpang Club atau Simpang Societed. Ini tempat orang-orang kulit putih untuk bersenang-senang ya dulu. Simpang Club ini merupakan sebuah tempat eksklusif dan mewah bagi warga Belanda dan orang-orang Eropa yang suka main tenis, biliar, berdansa, main kartu. Staf di Simpang Societed ini mengenakan seragam mirip staf Hotel Oranye. Mereka memakai belangkon Jawa dengan kostum berselempang. Ini catatan dari Frank Lyun, bukunya The Isles of Spice, halaman 219. Catatan dari Pak Dukut, ada 2 buah papan berwarna dasar hitam dengan cat putih di halamannya menuliskan kalimat yang sama. Verboden for Inlander and Horn. Satu papan menghadap Simpang Straat, papan lainnya menghadap Dickermanstraat, kini Jalan Yosudarso. Kenapa di sini saya kasih tanda dalam kurung, teman-teman? Karena kalau orang-orang Belanda seringkali mereka mengajukan tantangan mengatakan papan itu nggak ada. Kalau memang ada fotonya, silakan, saya akan bayar. Mereka kadang membuat sesumbar sayembara seperti itu. Tetapi tidak ada foto bukan berarti benda itu tidak ada kan. Kalimat Verboden for Inlander and Horn itu ada di banyak tempat dulu, bukan hanya Simpang saja. Di Jakarta bahkan seorang praktisi hukum terkenal Adnan Buyung Nasution dia bikin judul buku tulisan dengan judul ini Verboden for Inlander and Horn. Itu dia mengenang masa lalunya, masa kecilnya, gimana rasisme di tanah air ini dia sempat ngerasain. Sekarang catatan Profesor William Frederick tentang Balai Pemuda, suatu kekuasaan yang di dalamnya mengandung ketegangan rasisme. Satu simbol yang jelas dari mentalitas ini adalah Simpang Club, sebuah kelompok eksklusif kaum mapan Belanda yang didirikan tahun 1887 dan kemudian dijadikan landasan didirikannya Vaderlandse Club, organisasi Belanda yang terang-terangan rasis dan bersifat ultranasionalis. Ini catatan William Frederick. Halamannya salah ini. Bukunya judulnya ini, Pandangan dan Gejolak. Masih dari catatannya William Frederick, pada zaman Jepang, dia mencatat, tak lama setelah menyerahnya Belanda, sebagian besar bioskop dan hotel yang biasanya terbatas bagi orang Indonesia, kini terbuka bagi umum. Sekalipun ada sedikit kekecualian, yang paling menonjol adalah Simpang Club, yang menjadi tempat eksklusif bagi para perwira Jepang. Jadi saat Jepang datang, dia tetap aja jadi tempat yang eksklusif. Walaupun tempat-tempat lain udah mulai dibuka ya. Ini ditulis di bukunya halaman 136. Nah, sekarang kita membahas sejarah PRI. Kenapa kok kita tiba-tiba membahas PRI? Karena PRI ini adalah salah satu organisasi massa atau laskar pemuda yang menggunakan Simpang atau Balai Pemuda ini sebagai markasnya. PRI itu berawal dari AMS, pimpinan Ruslan Abdul Ghani. AMS ini singkatan dari Angkatan Muda Surabaya. 23 September 1945 di gedung GNI ini diputuskan AMS merubah diri menjadi badan baru, yaitu Pemuda Republik Indonesia. Dia bubar, AMS ini bubar, ganti PRI. Dan pimpinannya udah bukan Ruslan Abdul Ghani lagi, tapi berganti menjadi Sumarsono. Mereka menempati Simpang Societed 4 Oktober 45. Pada awalnya saat PRI berdiri, Bung Tomo ini menempati posisi bagian penerangan dan propaganda. PRI ini terdiri dari markas besarnya di Simpang, ada PRI Utara, PRI Tengah, PRI Selatan, Sulawesi, Andalas, Kalimantan, dan ini dia berkembang terus.
PRI ini organisasi yang cukup besar pada masa itu. Di balik PRI ada organisasi lain, organisasinya Bung Tomo, yaitu namanya BPRI. Ini Badan Pemberontakan Republik Indonesia, dibentuk Sutomo saat dia kembali dari Jakarta awal Oktober. Diresmikan tanggal 12 Oktober di Jalan Beliton nomor 7. Ini dimuat di harian Suara Rakyat. Sutomo di sini kemudian meninggalkan PRI. Dia membuat organisasi baru. Jadi posisinya yang tadinya sebagai propaganda, divisi penerangan dan propaganda di PRI, dia tinggalkan, dia bikin sendiri. Di buku memoirnya Pak Yasin ini seorang anggota polisi istimewa, dituliskan di halaman 15. Suatu kali Markas Polisi Republik Indonesia pernah mendapat informasi bahwa di Markas Pemuda Republik Indonesia, pimpinan Sumarsono terjadi tindakan teror. Setelah diselidiki kebenarannya, pimpinan pasukan polisi istimewa memutuskan untuk menyerbu markas PRI dan melucuti senjatanya. Tapi kemudian nggak jadi. Ya bertanggung jawab, ini ada yang bertanggung jawab bahwa tidak akan lagi terjadi tindakan teror. Nah, tindakan teror ini, tindakan seperti apa yang dituliskan oleh Pak Yasin ini? Sekarang kita akan lihat sebuah film dokumenter ya, bareng-bareng. Dokumentasi sedikit tentang yang terjadi di Balai Pemuda, dibuat sama orang Belanda ya. Ini pembuatnya adalah Pia van der Molen, sorry. Judul filmnya adalah Archief van Tranen. Ini berita tahun 2016 ditemukan 2 tengkorak manusia di waktu penggalian basement Balai Pemuda ya. Oke, tadi teman-teman kita udah ngelihat filmnya. Jadi ada arsip bernomor sekian, kesaksian dari Nyonya Leonor Sinsu Andris. Dia menuliskan kesaksian seperti ini, versi lengkapnya ya, ini yang saya paparkan di sini. Teman-teman silahkan menilai sendiri, apakah kesaksian ini janggal, aneh, atau terdengar nyata, silakan dinilai sendiri. Tapi saya artikan apa adanya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Nyonya Leonor Sinsu Andris, lahir di Surabaya, 5 April 1898, tinggal di Praban Wetan, Gang 2 nomor 23, menyatakan apa yang dituliskan di bawah ini adalah di bawah sumpah. 22 Oktober 45 jam 8.30 pagi saya ditawan PRI atas tuduhan pemilikan bendera Belanda. Saya dibawa menuju gedung Simpang Klub. Satu-satunya orang yang tahu bahwa saya memiliki bendera Belanda adalah tetangga saya, janda dari Haji Yusuf. Dia yang menjahit warna merah dengan putih, lalu memberi tinta warna biru. Wanita ini kini tinggal di Bandung, menginfokan pada menantunya yang bergabung dengan pemuda. Lanjut. Nah, saat sampai di Simpang Klub, saya dan para tawanan lain harus menundukkan kepala sambil duduk atau berdiri dengan tetap menundukkan kepala. Adalah larangan keras yang bisa berakhir dengan kematian jika kami berani melihat sekeliling. Bahkan ketika kami ditanyai pun harus menjawab dengan menunduk. Di belakang gedung utama, kami diinterogasi oleh Rustam dari Padang dan Sutomo, bagian propaganda PRI. Mereka yang akan dipindahkan ke Werfstraat atau penjara Kalisosok dipisahkan dan saling memunggungi dengan mereka yang akan dieksekusi. Mereka yang dinyatakan bersalah akan diberi tulisan musuh dan divonis mati. Tapi sebelum menjalani eksekusi mati, mereka harus melihat bagaimana tawanan lain dieksekusi yang dilakukan di lantai dansa bagian taman. Karena saya belum dibuktikan bersalah, saya dipisahkan dengan tawanan lain. Bagaimanapun rasa ingin tahu saya sudah bagian dari sifat kewanitaan. Mengalahkan rasa takut akan para pemuda, saya berani mengamati sekeliling dan sungguh sulit mempercayai penglihatan saya betapa brutal para korban ini dibunuh. Eksekusi di lantai dansa dilakukan dengan cara berikut. Setelah dilecehkan secara brutal, korban diminta untuk tengkurap di atas lantai,
yang tingginya 10 cm. Lehernya berada tepat di tepian lantai dengan wajah menghadap ke atas, tidak boleh menyentuh tanah. Dengan demikian otot leher menegang dan dengan satu sabetan pedang, kepala terpisah. Setelah diam beberapa saat, saya bertanya kepada pemuda yang menjaga apakah diizinkan pergi ke kamar kecil. Ternyata dia tidak menolak. Tanpa pengawalan saya menuju toilet. Ada beberapa ruangan dan saya tidak bisa memutuskan mana yang akan saya masuki. Semua gagang pintu tampak kotor dan menjijikan, maka saya pilih saja yang setidaknya paling tidak kotor di antara yang lain. Saya mendorong pintu hingga terbuka. Siapa yang mampu melukiskan ketakutan? Ketakutan saya ketika saya lihat dua mayat telanjang bertumpukan dengan kepala berada di sisi pintu. Saya merasa begitu lumpuh sementara mata saya menatap penuh kengerian. Namun, saya masih bisa mengenali bahwa itu adalah mayat wanita dari rambutnya. Saya melihat sebuah tali tergantung di depan pintu dengan panjang 1 meter dan lingkaran di ujungnya. Terbayang dalam pikiran saya tentunya korban digantung dengan tali ini karena tidak terlihat adanya darah. Saya tidak lagi mampu menahan diri dari pemandangan mengerikan yang baru saya lihat. Perut seperti diaduk, keringat dingin mengalir deras. Segera kututup pintu. Saya kembali ke ruangan semula di mana koin gordin biru tergantung di bagian pintu. Neraka mungkin tidak lebih mengerikan dari apa yang terjadi di simpang klub hari itu. Dari dalam ruangan, saya mendengar suara teriakan dan rintihan. Namun, saya hanya bisa meraba-raba apa yang terjadi di luar sana. Rasa takut menyerang begitu dalam hati, tapi rasa ingin tahu perlahan juga mengambil alih. Saya ingin mengetahui kondisi sekeliling. Kemungkinan mereka yang bertahan tetap keras kepala disiksa di ruang itu. 1,5 jam kemudian, sekelompok orang yang luka-luka diangkat ke atas 4 truk. Kelompok itu terdiri dari bermacam kebangsaan. Di antaranya saya melihat Lord Sutherland yang memiliki putri bernama Nyonya Slingerland, pemilik butik di Empong Malang. Sementara itu, pembantaian di lantai dansa masih terus berlanjut. Setiap kali sebelum eksekusi dijalankan, Sutomo berteriak menanyakan pada para penonton, apa yang sebaiknya dilakukan kepada musuh. Mereka semua berteriak, bunuh. Lalu Rustam Si Algojo memenggal kepala korban dengan pedang Jepang miliknya dengan satu tebasan. Sisa tubuh disongsong oleh anak-anak Indonesia berusia 10, 11, dan 12 tahun untuk kemudian memotong-motong tubuh mereka. Saya tidak bisa menyebut pasti berapa jumlah korban, tapi saya yakin mencapai ratusan. Dari tempat saya bisa terlihat bagian belakang gedung ada sebuah pohon di tepi sungai. Ada 3 wanita yang diikat bergantian, menilai dari suara-suara teriakan massa. Rupanya wanita-wanita ini dituduh bekerja sama dengan Jepang. Dari sela-sela mata yang setengah tertutup, saya melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Para jawara kemerdekaan ini dengan sekuat tenaga menusukkan bambu runcing ke arah korban. Suara teriakan kesakitan begitu menyayat hati. Dari korban yang tak berdaya, teriakan itu membuat massa makin kesetanan dan menusuk membabi buta ke arah tubuh korban bagian bawah hingga mereka mati kehabisan darah. Tubuh wanita-wanita ini kemudian dibuang ke Kalimas. Saya tidak tahu jumlah korban secara pasti, tapi tentunya sampai lusinan. Jam 4 sore, kembali orang-orang yang terluka dibawa keluar dari ruangan yang saya sebut sebelumnya. Kali ini diangkut dengan 3 truk. Sebagian besar dari mereka orang Eropa asli atau Indo-Belanda, di mana orang Eropanya telanjang tanpa pakaian sama sekali. Pembunuhan terus berlanjut. Antara jam 4, 4.30 sore, para pemuda menggeledah rumah saya dan melaporkan kepada Sutomo bahwa mereka tidak menemukan bukti apapun. Tentu saja mereka tidak menemukannya karena sebelumnya ada orang Indonesia yang bersimpati dan memperingatkan saya untuk membuang warna biru pada bendera. Kemudian Sutomo bertanya kewarganegaraanku, saya jawab Ambon, walaupun saya sebenarnya keturunan Indo. Sutomo menjawab tidak ada Ambon atau Manado atau Jawa, yang ada hanya Indonesia. Saya memilih menjadi pragmatis dan menyetujui bahwa saya Indonesia. Jam 4.30 saya dipindahkan ke PRI Jalan Sulawesi dan PRI Simpang, di mana saya diinterogasi oleh Tampi dan Sapakua, orang Ambon. Kemudian saya diperbolehkan pulang. Dengan kesempatan ini saya ingin turut melaporkan agar mendapat perhatian. Saat ini saya masih tinggal di alamat yang sama dengan hari ketika terjadi kekacauan-kekacauan itu. Orang-orang yang saya sebut di bawah ini bergabung dengan PRI dan kini kembali ada di Surabaya. Ini kesaksian dibuat tahun 47.
Ini disebut nama-namanya, berikut alamatnya, anggota PRI Simpang. Sekali lagi ini dari versi si dia ini ya, dari Leonardo Sensu Andris. Nah, di balik narasi Belanda ya, Belanda ini banyak sekali membuat tulisan atau narasi yang menggambarkan mereka menggambarkan Bung Tomo ini sebagai sosok yang sangat kejam, haus darah. Dia adalah seorang pembantai. Ya, film tadi contohnya yang dibuat tahun 2000-an. Nanti Mariolin akan menceritakan lebih jauh apa saja yang dilakukan Belanda dalam membingkai Soekarno sebagai seorang penjahat. Di balik semua narasi itu, teman-teman, Bung Tomo itu sudah meninggalkan PRI sejak awal Oktober. Dia mendirikan BPRI menjelang paruh kedua Oktober 1945. Tadi sudah disebutkan ya. Bung Tomo sendiri, ini poin yang penting, dia menjadi korban penculikan PRI. Jadi dia sendiri ini korban. Hal ini ditulis dalam memoarnya Bung Tomo sendiri, maupun memoar dari Sumarsono. Sumarsono ini ketua PRI. Jadi yang diculik maupun yang menculik sama-sama mencatat dalam memoar mereka bahwa memang Bung Tomo adalah korban di situ. Jadi tidak logis kalau Bung Tomo sebagai orang yang diculik jadi korban, tapi memimpin di ruangan itu. Kemudian ini arsip koran, New Koran tanggal 23 Oktober 1948. Ini ada arsip berita tentang pengadilan kasus pembantaian di Simpang. Inti dari berita ini adalah saksi mengatakan pembunuhan dimulai 15 Oktober 45. Saksi mengatakan bahwa dia tidak melihat Sutomo di lokasi. Jadi Sutomo sudah dinyatakan nggak ada saksi tahun segitu. Saksi melihat Saimun lebih dari sekali. Atasan langsung dia adalah Kapten Suwolo. Rustam, dia bersaksi memang ada. Rustam memang tokoh PRI yang cukup terkenal. Sebagai rekan dari terdakwa telah membunuh banyak orang dengan pedang samurai. Saksi mengingat dengan jelas ketika mereka berteriak, "Kakus," artinya eksekusi mati dilakukan di kamar mandi. Saksi juga bercerita mengenai Tuan Bel yang disiksa karena memakai badge dengan tulisan Belanda akan kembali berkuasa. Saksi lainnya, Van Avelen dan Van Alphen van Semsford, seorang pekerja TAB, ditahan karena diketahui menyimpan perhiasan perak. Dia mengatakan lebih lanjut bahwa sebagian besar pelaku yang menyiksa menggunakan batang-batang kayu adalah masih remaja. Dia tidak melihat adanya aksi pembunuhan. Jadi dia nggak ngelihat, hanya suara-suara saja, jeritan laki-laki dan perempuan. Oke, teman-teman, itu tadi dari saya. Nanti akan dilanjut lagi sama Mbak Mariolin. Oke, Marioline, it's your turn. Oh. Can you see me? Or let me see. Can you hear and see me or? Yes. Yeah, okay. Hello, everyone. First, my apologies. I'm talking in English because it's so long time ago. I was in Indonesia and here in Belanda I cannot practice. So that's why Adi will help me with translating. Yeah, okay. I'll help you. Okay. Selamat malam teman-teman semua. Ini Mariolin, say hello. Oke, kita lanjut. Oke, Mar, continue. I prepare, let me see. Can you see this? Yes. Yeah. So I want to share some information about the Dutch way of criminalizing Bung Tomo. Yeah? Yeah. Mark, can you make it full screen, please?
Oh, okay. Where is it? Here. Yeah. Okay, great. Clear? Yeah, So this is a screenshot from Wikipedia, as you can see. jadi ini It's, screenshot dari Wikipedia. it's the English page on the Bersiap. Halaman berbahasa Inggris tentang masa bersiap. And I'm showing you this because it is a very, very, very negative writing about what, how Sutomo was involved in creating, in encouraging the murders. Jadi di sini kenapa Mariolin menunjukkan ini agar teman-teman tahu bagaimana orang-orang Belanda ini menggambarkan Sutomo sebagai sosok penjahat yang berada di balik pembunuhan-pembunuhan itu. Yeah, and I'm showing you also the source here, the book of Hans Meyer, which is a Dutch historian. And I want to go deeper in how sources that were written later are playing a very, very important role in how we are currently dealing and writing about the Bersiap. Oke, jadi Mariolin menunjukkan kalau kita ngelihat halaman ini menunjukkan dia menggunakan sumber tulisan dari Hans Meyer. Judulnya ini, In Indie Geworteld, De Geschiedenis van Indische Nederlanders. Ini Mariolin akan menjelaskan bagaimana buku ini nantinya akan berkorelasi dengan narasi-narasi yang akan dibuat selanjutnya. Oke, Mar. Yeah, because I think that yes, the Dutch and the Indonesian historiography are quite separated, but also linked. So it is like Dutch historians have been writing about the Dutch occupation of Indonesia separately, but sometimes you can see that Dutch ideas and Dutch propaganda is still having and also influencing what current Indonesian historians are writing, because sometimes, like this Wikipedia page, also Indonesian historians run into the Dutch accusations, and so the question then comes up: what to believe and how to value the sources, also the other sources that Mas Adi just showed you. How to make sense of that? Okay, I'll translate it first. Yeah. Oke, teman-teman, jadi sekalipun historiografi Indonesia dan Belanda ini terpisah ya, masing-masing dengan penulisannya, tetapi bagaimanapun juga ya nggak terlalu terpisah juga, karena sejarawan Indonesia juga masih terhubung dengan tulisan-tulisan ini. Jadi bagaimana kita bisa menilai mana yang lebih reliable, tulisan mana yang lebih reliable, apakah tulisan ini seakurat itu tulisan Hans Meyer yang banyak di quote seorang ini, apalagi terutama kaitannya dengan Sutomo. Oke, Mar. Yeah. Okay, let me see if I can go. Oh yeah. And one example here is an Indonesian thesis, Ikut Nikah dan Perontak. And in this thesis, the writer he refers also to this book of Hans Meyer, as you can see in the footnote, Hans Meyer in Die Geworteld. And he quotes also the Wikipedia page that I showed you. And well, maybe you can read it for yourself, what the accusation is. Oke, teman-teman, jadi ini salah satu contohnya. Ini adalah pekerjaan seorang sejarawan Indonesia dalam bukunya yang berjudul Ikut Nikah dan Berontak, yaitu teman-teman bisa baca sendiri. Di sini yang pertama, si penulis dia mengutip buku yang tadi ditulis Hans Meyer, halaman 247.
hal yang sama dan kata-kata ini ada, dikatakan pidato Sutomo. Teman-teman bisa baca di sini. Dengan deklarasi ini kita memerintahkan semua orang Indonesia menemukan musuh mereka, Belanda, Indo, atau Ambon, siksa mereka sampai mati, bunuh para anjing kolonial ke akar-akarnya. Arwah abadi nenek moyangmu memerintahkanmu, balas dendam berdarah. Ini dikutip sama si sejarawan Indonesia. Yeah, and my question, because I wrote a thesis about this for Leiden University, so my question in my thesis was more or less, what is true about, what do we know about what Bung Tomo said, yes or no? And this particular text is saying that he really encouraged people to murder, right? So I question whether that is true, because I found out that there was an enormous slander campaign against Bung Tomo, not only against Bung Tomo, also against the English woman that accompanied him, Ketut Tantri, as you know. So it is very difficult to know for sure that he literally said this. I doubt it, because if we go to the source, and I have the source here, this is the newspaper article from 1954, so it's also years after the Bersiap took place, that in which you can read it in English, but maybe later Adi can help translating it. Yeah. This is I think also where the Indonesian historian got this from, and where also the book by Hans Meyer got it from. This is the source, but it is not a primary source. It is not written in a report in 45. No, it is 54. It's years later. Oke, teman-teman. Jadi Mariolin ini mempertanyakan, jadi mana sih yang benar tentang pidato Bung Tomo ini? Jadi kalau kita ngelihat baca tadi, pidato Bung Tomo itu sangat mendorong orang untuk melakukan pembantaian. Itu adalah pidato yang sangat haus darah. Apakah benar Bung Tomo ini pernah berpidato seperti itu? Sedangkan di sisi lain, Belanda itu selain menframing Bung Tomo, juga menframing Ketut Tantri. Nanti akan dijelaskan lebih jauh. Ketut Tantri ini adalah wanita kulit putih juga yang ketika revolusi dia memilih bertempur di pihak Indonesia dan jadi tandemnya Bung Tomo. Dia bekerja di radio pemberontakan juga. Jadi selalu gantian pidato Bung Tomo, kemudian dia pidato bahasa Inggris. Dan ini adalah koran The Haagse Post. Ini Desember 1954. Udah jauh setelah peristiwa itu terjadi ya, hampir 10 tahun. Dan ini di sini dituliskan, kelompok Indo-Belanda ini tadi seperti yang dikutip sama sejarawan tadi, siksa mereka sampai mati, hancurkan rumah-rumahnya, hancurkan sampai ke akar-akarnya. Nah, di sini ada kata-kata sebelum mereka pindah ke Irian. Kemudian nantinya malah berkembang biak sebagai penjajah, kaki tangan penjajah Belanda. Nah, selanjutnya kata-katanya masih sama seperti tadi. Pejuang-pejuang Indonesia, semuanya ayo bergerak, semuanya memperhatikan kamu, arwah leluhur yang tadi dituliskan seperti itu, melihat kamu, spirit mereka meminta balas dendam berdarah. Okay. Yeah. So the deeper question I want to ask is, of course, we can discuss again and again on the true or false of this statement. Did Bung Tomo really said this or not? And maybe we will never know. Yet I think the deeper question is, why? What were the motivations and the interests of the Dutch to
frame him so negatively. And that is another question that may explain a lot of why he was portrayed as the evil spirit behind everything that went wrong in that time. So instead of focusing on details, on facts, and decide whether which fact is true or not, I think we could better think or discuss about the bigger picture. Why is the Bersiap period such an important topic for the Dutch in that time? Why? How did they use it to sort of, I think, defend their own interests, right? So they said like, oh, it was so bad that the Bersiap happened, and now we have to do something back. So then you arrive on a different, discussion, which is more or less about what was the information war about, what were the interests that were at stake. So that is another discussion, if you understand what I mean. Jadi kalau kita ngomongin pidato tadi, bener nggaknya mungkin sulit dicari tahu ya. Tetapi yang lebih menarik lagi buat bagi Mario ini adalah apa sih motif Belanda ini untuk melakukan framing yang begitu buruk terhadap Sutomo, dan di mana masa Bersiap ini oleh orang-orang Belanda sampai sekarang itu selalu dijadikan alasan bahwa mereka untuk kembali lagi, alasan mereka melakukan perang lagi. Ya, mereka selalu mengatakan restoring law and order. Jadi ini dijadikan alasan untuk melakukan kembali berusaha merebut Indonesia. Oke, Mar. And I will give you just this example of Alfred van Sprang, who was a Dutch journalist in Surabaya. He was there in around September 1945 already. He was imprisoned before in a Japanese camp, and he was just recovering from that period in the camp. And soon he worked as a journalist for American and English media, and he wrote this book, and Sukarno lacht, which means Sukarno smiles. And in this, he's also writing very negatively about, among others, Bung Tomo, but also about Kututantri. And here, for example, he says that ugly person from inside and outside. Even if she were not mentally ill, she surely suffers from hysteria. With her red hair, large glasses, and pointy nose, she is a devoted friend of Sukarno. With her sharp tongue, she is a grateful tool of Indonesian propaganda. Okay, teman-teman. Yeah. Oh, sorry. Yeah, please. Ini adalah tentang Alfred van Sprang ya. Dia pada masa pendudukan Jepang, dia dipenjara di campnya Jepang, kemudian dia menjadi jurnalis. September-Oktober 1945 dia ada di Surabaya. Dia juga jadi koresponden Amerika, medianya Amerika. Kemudian dia menuliskan buku, judulnya Sukarno Lacht atau Senyuman Sukarno tahun 1946. Di sini dia menggambarkan tentang Ketut Tantri. Dia menuliskan, Ketut Tantri adalah seorang yang sangat buruk rupa, baik luar maupun dalam. Jika dia tidak sakit secara kejiwaannya sakit, dia menderita histeria dengan rambutnya yang merah, kacamatanya yang besar dan hidungnya yang tajam. Dia memilih pihak berteman dengan Sukarno. Dengan lidahnya yang tajam, dia menjadi alat propaganda Indonesia yang sangat berguna. Ini tulisannya Van Sprang tentang Ketut Tantri yang jadi tandemnya Bung Tomo. Oke, Mar. So you see that he's referring to Indonesian propaganda, which he apparently recognizes that the Indonesian government and people had propaganda. However, why is he not turning it around? And how was he himself, Alfred van Sprang, how was he
a grateful tool of Dutch propaganda. And then I just want to draw the attention to the reason why people like Tutantri and also Bung Tomo were framed so negatively and not others, because there were so many other people that were maybe present at the Simpang Club and who did commit the murders, who are not known at all. And I doubt whether, I don't think Bung Tomo was there, as he was also stating that he was even imprisoned himself and interrogated by the PRI. But the reason that that the Dutch sources refer to him as if he was doing that is because the threat that he posed for them. So when we think about what he did together with Tutantri, because I think her role is also important, because she is talking in English, addressing the human rights violations of the British and the Dutch against the Indonesian people. That was so harmful for the Dutch interests that the Dutch really knew, the propagandists of the Dutch, they knew that they had to attack her, in a way, paint a very negative picture of her, because she was also revealing information that was not going to help them defending their colonial occupation, right? If too much negative stories about how the British bombed Surabaya were known in the outside world, that could damage their image of what they were saying that they were doing. Oke, wait. Jadi teman-teman, gimana Alfred van Sprang ini menggambarkan, di sini dituliskan si Ketut Tantri adalah alat propaganda Indonesia, padahal dia sendiri adalah sebuah alat propaganda juga. Dan tentang pembantian di Simpang tadi, memang kita semua meragukan ya, apakah Bung Tomo ada di situ atau tidak. Tetapi faktanya yang unik adalah tokoh yang benar-benar ada di Simpang itu justru malah tidak pernah disebutkan oleh sejarawan Belanda. Seperti yang tadi kita lihat, ada nama-nama yang ada di situ, Rustam, atau mungkin contohnya ketuanya PRI sendiri, Sumarsono. Belanda tidak pernah menyebutkan nama itu. Di sisi lain, Ketut Tantri dan Bung Tomo ini adalah aset yang sangat membahayakan. Mereka adalah bagian propaganda, terutama Ketut Tantri. Kenapa dia sangat membahayakan? Karena dia bicara bahasa Inggris. Dia selalu meneriakkan kepada dunia ya, lewat corong radio, bagaimana kejamnya Inggris membombardir Surabaya, gimana kondisi korban, gimana tentang hak asasi Indonesia untuk merdeka dan lepas dari kolonialisme. Itu yang dianggap sebagai ancaman yang luar biasa. Ketut Tantri peranannya memang sangat besar dalam perang kemerdekaan ini ya, terutama pertempuran Surabaya. Oke. Okay. Let me see. I have another picture. Yeah. In conclusion, I want to add another perspective, which is actually not about the Indonesian independence war, but this is from Frantz Fanon, and he was a very critical thinker who wrote a book in 1961 already, The Wretched of the Earth. And he experienced the French colonization of, he came from Martinique, which is an island in the Caribbean. And I want to give you his perspective on anti-colonial violence, because I think that the discussion whether or not Bung Tomo or others contributed to the Bersiap is very misleading also, because I think that that anti-colonial violence is not just is never it's always related to what was before. It is not just violence, I think, because
maybe now, if we look at if we read these Dutch sources, if we see the video that Adi showed you today, I mean, I think every person will be shocked about the horror of the events, right? You will automatically say, "Oh, how bad this happened," or "How bad that this violence took place." But I think the discussion is not about good or bad. It is about what was the cause of all that violence. What caused this situation, which was, of course, a very, very bad situation for everyone involved. Yeah, maybe Adi, you can translate. Oke. This. Jadi ini adalah Frantz Fanon. Dia berasal dari Kepulauan Karibia dan menulis tentang penjajahan Perancis ya, tahun 1961. Jadi kaitannya dengan apa yang kita bahas saat ini adalah Frantz Fanon ini mengatakan kita jangan melihat itu sebagai sebuah kekerasan itu saja. Jangan cuma melihat, oh ini banjir darah di Simpang. Tetapi kita harus melihat keseluruhan. Jangan hanya satu bagian saja. Karena sebuah peristiwa ini nggak bisa terpisah dari masa lalu yang menjadi penyebabnya. Jadi masa bersiap di Indonesia yang selalu dijadikan senjata oleh Belanda, dikatakan pembunuhan yang brutal apa. Tapi itu adalah disebabkan dari masa lalu juga yang nggak kalah mengerikan. Teman-teman tahu misalnya, kalau kita bahas di sini mungkin nggak akan ada habisnya ya. Jalan panjang kolonialisme itu mulai dari Banda, gimana orang satu pulau dibantai, dihabisi satu pulau itu ya. Dan kemudian berlanjut terus, perang demi perang, kemudian kultur stelsel di mana orang-orang sampai bergelimpangan mati karena kelaparan, belum lagi nanti penindasan rasial, di mana kita ini adalah pribumi, itu adalah golongan yang paling rendah. Mereka dihina, direndahkan, diperas, dan ini menjadi titik di mana tahun 45 masa bersiap bagi kita itu adalah bagian dari enough is enough, semacam itu. Oke, Mar. Yeah, so maybe this quote is, when I read this, it was really like an eye-opener for me, because I was always also struggling with this question, like how can I write about the Bersiap violence? I mean, I am a Dutch person, I'm from Dutch background, I've been raised here in the Netherlands with not so much information on colonialism. I mean, in our school books, it is very much it's not about that. So this quote might be interesting for you too, and I will read it loud. About violence. The violence which has ruled over the ordering of the colonial world, which has ceaselessly drummed the rhythm for the destruction of natal social forms and broken up without reserve the systems of reference of the, it's a little bit complicated language, sorry, but yeah, the way he writes it, he's focusing on how essential violence was for the colonial rulers. And that part is sometimes being, marginalized by Dutch historians. I found out that most of them write about the Bersiap as if it was a surprise, as if, like, how come it becomes so violent? I even read an article by an Australian historian, Robert Cribb, and he says in that article, he says that the racial hierarchy before the Japanese occupation cannot explain the violence of the Bersiap, because his argument is that the apartheid, the racial apartheid regime of the Dutch East Indies was not that strict as in South Africa or the United States. And if you read that, I'm like, how can you, as a white Australian historian, how can you disconnect what was before 1942? How can you say that this was not, that cannot explain what happened in 1945? I mean, even the fact that so many, mostly Indo-European people
got victimized, and of course Ambonese, Manadonese, is also quite telling about, I think, the racial hierarchy that the Dutch created in the Dutch East Indies. They were on top. They always make sure that others were fighting the wars. They hired for the KNIL, the colonial army, they recruited the mostly Maluku and other minorities, which were not white people, right? So I think that is all, for me, it's very clear that it's all coming together in the Bersiap. And what I also find striking from what is Frans Fanon's writing is, let me see, that he's saying that to wreck the colonial world is henceforward a mental picture of action which is very clear, very easy to understand, and which may be assumed by each one of the individuals which constitute the colonized people. To break up the colonial world does not mean that after the frontiers have been abolished, lines of communication will be set up between the two zones. The destruction of the colonial world is no more and no less than the abolition of one zone, its burial in the depths of the earth, or its expulsion from the country. So he is explaining that if in fighting or in breaking down the colonial order, it is very logical that violence plays such an important role, as the essence of colonialism was violence. And I think that to me makes a lot of sense. Oke. Jadi Sorry, too much maaf, maybe ini now. agak banyak. Dan ini Mariolin pun udah cerita bahwa apa yang ditulis Frans Fanon ini dia pun agak kesulitan karena ini dijelaskan dengan bahasa yang cukup sulit, cukup rumit. Sejujurnya saya juga agak kesulitan untuk menerjemahkan ini dengan benar ya ke bahasa Indonesia. Mariolin sebagai orang Belanda, dia mengatakan banyak sekali sumber-sumber di Belanda itu menuliskan, atau sejarawan di Belanda menuliskan bagaimana Belanda itu terkejut. Kenapa kok bisa terjadi bersiap? Kenapa orang-orang yang awalnya patuh ini menjadi tiba-tiba begitu buas? Bahkan sejarawan Robert Cribb pun menuliskan hal yang sama, bahwa gimana kok bisa terjadi di Indonesia masa bersiap? Gimana orang-orang itu bisa berubah seperti itu? Padahal rezim apartheid di Indonesia, di Hindia Belanda, itu tidak sekejam di negara-negara, di tempat-tempat lain, di Afrika misalnya, itu yang ditulis Robert Cribb. Tapi gimana dia bisa menuliskan seperti itu, seorang Australia menulis tentang Indonesia dan nggak tahu, nggak melihat lebih dalam ya apa yang dirasain orang-orang Indonesia pada masa itu. Kita juga ya, rezim apartheid di sini cukup mengerikan. Tadi seperti yang saya ceritakan juga tentang tanam paksa, gimana keluarga juga dipisahkan satu sama lain untuk menjadi budak-budak di tempat lain, di Suriname misalnya. Dan di sini Frans Fanon juga menceritakan kekerasan, tentang violence. Itu juga bagian dari perlawanan, karena kekejaman mereka, kolonialisme itu sendiri juga adalah bagian dari violence. Jadi ini adalah bagian penting untuk upaya sebuah pembebasan diri. Oke, waktunya sudah jam 8 lebih. Sekarang terakhir kita nge-share dari fotonya Mbak Nia ya, sebelum kita diskusi. Mbak Nia, siap? Halo Mbak Nia. Mbak Nia. Oke, silakan Mbak Nia. Oke, halo. Ya, masuk. Oke, siap. Halo, selamat malam teman-teman.
Ini saya akan berbagi sedikit. Kalau tadi berkisah tentang sejarah Balai Pemuda, tentang sejarahnya. Kalau saya lebih ke share foto-foto romantisme masa lalu. Ini saya sudah siapkan fotonya sudah. Share. Sudah keluar ya? Oke. Ini adalah tentang Simpang Society Surabaya. Sebelum yang kita tahu berada di Balai Pemuda yang sekarang, ini Simpang ini bangunan di sudut Embong Malang ini adalah tempat pertama perkumpulan ini dibentuk pada 1850 supaya ada perkumpulannya antara orang-orang Eropa. Bangunan ini terletak di Embong Malang seperti terlihat di foto yang sebelah kanan. Jadi disebutkan Simpang Club berasal dari asosiasi sipil yang agak tua ya, biasa dikenal sebagai The Club. Didirikan tahun 1850, terus selama bertahun-tahun menempati gedung yang di Embong Malang ini. Lalu karena satu dan lain hal, bangunan ini direnovasi, terus habis itu pindah ke Simpang yang sekarang, di Balai Pemuda yang seperti sekarang. Dia pindahnya tahun 1907. Dan namanya pun diganti juga, jadi Simpang Society. Untuk mengetahui tempatnya yang dari Embong Malang, ini kelihatan sedikit di foto ini, di sebelah kiri ini. Mungkin teman-teman bisa mengasumsikan gedung ini akhirnya jadi apa. Kalau saya kayaknya ini bakal jadi toko 6 di kemudian hari. Lalu ini adalah foto berikutnya. Di sini dijelaskan kalau ini ada di sudut Jalan Pangsut sekarang dan Jalan Yosudarso. Ini bangunan yang terbilang baru, dibangun setelah cukup lama, tepatnya di tahun 1930-an. Ini diambil dari digital koleksinya Universitas Leiden sekitar 1900, terlihat masih bersih. Ini pohon-pohonnya masih kecil-kecil yang di dalam. Ini sekitar tahun segitu. Tapi saya rasa ini lebih dari tahun ini, soalnya karena pindahnya kan tahun 1907. Dan ini disebutkan di websitenya diduga adalah sebelumnya sebuah gereja. Tapi rasanya kok bukan ya, karena jarang sekali kita menemukan kalau ini menyatakan kalau ini gereja. Lalu foto berikutnya, di sini terlihat gedung Balai Pemuda yang sebelah barat itu, yang agak ke utara belum terlihat. Ini tidak diketahui tahun berapa. Dan ini suasana di jalanannya, itu terlihat sedikit di sebelah kanan. Dan ada tambahan sedikit juga di sebelah kiri ini, yang sekarang bekas bioskop Indra, tadinya itu adalah rumah makan Simpang. Bentuknya terbuka, outdoor. Ini ketika tahun 1924, seperti ini.
Ini juga beberapa tahun kemudian dilihat dari Jalan Panglima Sudirman. Ini dilihat dari simpang restoran. Ini pohon-pohonnya sudah habis ya. Kalau ini yang waktu dilihat dari simpang restoran, rasanya diambil kurang dari tahun 1929 karena di tahun 1929 ini di foto ini ada bulan dan tanggal yang presisi, maka otomatis ini pohonnya sudah hilang semua. Ini sekitar 1930, tampak polisi atau pemilih, kayaknya polisi ya. Ini interiornya sekitar 1935. Ini di kemudian hari mengalami beberapa renovasi juga. Lalu ini ada sebuah album produksi dari bikinan Kotak. Ada foto-foto yang cukup banyak menggambarkan interior dari Simpang Society. Ini foto tampak atas. Dan foto-foto ini diproduksi sekitar tahun 1938. Ini panoramiknya. Ini diambil dari selatan. Lalu ini detail-detailnya. Ini terlihat yang foto di kanan atas yang saya silang garis kuning ini. Di kemudian hari, entah beberapa bulan kemudian, karena dituliskan sama-sama tahun 1938-nya, ini ada pengurangan bangunan sedikit. Lalu ini, foto sebelah kiri ini terletak di yang sekarang jadi Perpustakaan Kota Surabaya. Detailnya seperti ini. Ini di foto ini kan tidak ada terasnya yang pasir ini. Di kemudian hari direnovasi menjadi seperti foto yang sebelah kiri atas. Jadi ini bagian dalam. Dulunya bagian dalam yang sekarang jadi gedung merah putih. Yang ada kubahnya itu, ini terbuka tengahnya dan ada taman di tengahnya. Lalu yang di kursi-kursi sebelah kiri ini ada di sekitar taman tengah ini. Ini saya kurang tahu di sebelah mana, jadi saya tampilkan aja kira-kira gambaran interior Balai Simpang Society ini seperti ini. Lalu ini tempat bowling. Bowling zaman dulu seperti ini. Ini Balai Pemuda yang sekarang bagian barat. Aula untuk berpesta, dansa-dansi. Ini waktu ada tamu. Dan dilihat dari sudut lain. Ini tempat biliar. Saya kurang tahu tepatnya di sebelah mana, di bagian Balai Pemuda yang sekarang. Mungkin teman-teman bisa bantu ya bagi infonya. Dan ini foto-foto yang saya juga kurang tahu ini di sebelah mana. Yang menarik adalah foto yang di kanan atas. Sepertinya ini lemarinya masih ada di Museum Surabaya sekarang. Lalu ini adalah foto-foto masa kini. Ini Balai Pemuda dibedah habis bawahnya, mau dibikin basement. Ini foto diambil dari sebelah seberangnya. Lalu ini interiornya sekarang seperti ini.
Lalu yang saya sebutkan tadi perpustakaan kota, ini gedungnya yang sebelah kanan ini. Lalu salah satu ruangan di gedung yang berkubah tadi, gedung merah putih, dipakai rumah bahasa sebagai kelas mengajar. Ini adalah gedung Balai Pemuda yang ada aulanya tadi buat pesta. Dan ini waktu Februari lalu digunakan sebagai konser. Sekian dari saya. Silakan Mas Adi, kembali ke Mas Adi. Oke, terima kasih Mbak Nia. Sama-sama. Oke, teman-teman di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Ini Mas Osa juga, malam Mas Osa, ada yang mau disampaikan ya di sini juga. Ini pertanyaan dari Mas Rahman. Mas Rahman ini nanya, dari mana tadi pertanyaannya? Nah, kontroversi yang dipakai Patrick Matanasi ya, yang tadi disampaikan oleh Mariolin. Jadi memang awalnya tadi surat kabar The Hague Post tadi, dia menuliskan, maaf, sebentar. Atau sebentar. Saya mute ya. Halo? Halo, Mas Osa? Ya. Udah masuk. Silakan Mas kalau mau disampaikan dulu. Ya, selamat malam teman-teman. Ya. Saya ingin berbagi apa yang kami temukan pada saat saya membantu Mariolin untuk mengerjakan tesisnya. Jadi saya kira diskusi pada malam hari ini itu sangat terkait dengan tesisnya Mariolin karena tesisnya sebenarnya ingin membuktikan apakah tuduhan Belanda bahwa Bung Tomo sebagai penjahat perang itu buktinya apa, dan itu yang menjadi inti dari tesisnya Mariolin ketika dia mengambil S2 di Universitas Leiden. Saya kira perlu sebagai background, saya kira perlu di-clearkan ya. Tadi ada pertanyaan kenapa periode pembantaian di Balai Pemuda itu ada. Tadi Mariolin secara global dia sudah menceritakan bahwa kita dengan kacamata yang sekarang kita tidak bisa menganalisa kejadian itu lepas dari konteks besarnya. Jadi kalau kita melihat dari sisi sejarah ketika Surabaya tahun 45 itu, kita bisa melihat dari wawancaranya Mas Adi dan Mariolin dengan Pak Aryo Kecik. Saya lupa Mas Adi tahun berapa itu ya, 2016 atau 2015. Bisa dilihat di YouTube juga. Jadi kalau kita lihat setelah proklamasi kemerdekaan itu sebenarnya orang-orang Surabaya itu merasa aman-aman aja dan merasa nyaman-nyaman saja dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi si Pak Aryo Kecik itu mengingat bahwa ketika sudah proklamasi beberapa minggu sesudahnya itu orang-orang Belanda itu sebenarnya sudah pada keluar dari interniran di Surabaya dan mereka jalan-jalan naik sepeda dan mereka saling aruh-aruh lah kalau ungkapan kita. Jadi antara orang Surabaya dengan orang-orang itu, dengan orang-orang Belanda Surabaya itu sebenarnya tidak ada pikiran tidak ada pikiran jahat sama sekali di awal-awal. Semuanya berubah ketika insiden perobekan bendera di Yamato. Jadi saya kira itu yang background dari kejadian di Balai Pemuda itu kita perlu tahu. Jadi sebenarnya tidak dari awal, artinya orang Surabaya itu
tidak secara otomatis balas dendam sampai akhirnya melakukan pembantaian di Balai Pemuda itu. Jadi sebenarnya mereka biasa-biasa aja. Haryo Pecik itu bahkan katanya dia mengaku dia kenal dengan Mr. Plukman. Dia kenal dan dia say hello juga karena Mr. Plukman itu pernah ditampung di rumahnya orang tuanya Pak Haryo Pecik. Jadi it's okay, hubungan antara orang Surabaya, arek Surabaya dengan orang-orang Indo dan Belanda itu baik-baik saja. Tapi semuanya berubah ketika orang-orang Surabaya itu mendengar bahwa Nika sudah masuk ke Surabaya, melakukan beberapa provokasi, sehingga terjadilah yang puncaknya adalah insiden bendera. Nah, itu yang kami teliti pada saat dengan Mariolin waktu itu, dan kami temukan juga beberapa kasus ketika tentara Nika dan sekutu itu sudah mulai diterjunkan di Surabaya. Mereka lalu melepas yang masih ada di interniran. Ternyata orang-orang Belanda dan orang-orang Indo mulai merasa bahwa mereka akan kembali lagi ke situasi Hindia Belanda sebelum Jepang masuk. Sehingga kami temukan di beberapa memoir itu mulai ada terjadi beberapa penembakan. Seperti Residen Sudirman itu pernah nyaris tertembak, atau mungkin sudah tertembak, saya lupa. Lalu juga Sucipto Danukusumo, salah seorang polisi, itu juga tertembak di daerah Pacar Keling. Nah, itu yang membuat akhirnya pemuda Surabaya pada saat itu akhirnya mulailah mereka berpikir bahwa perlu mencurigai komponen-komponen Surabaya, orang-orang Indo atau orang-orang Belanda. Mereka perlu dicurigai karena mereka akan dicurigai mengganggu revolusi. Dan sejak itulah terjadi. Dan menambahkan aja dari yang sudah disampaikan Mas Adi, bahwa di sebagai bagian dari Pemuda Republik Indonesia, itu ada satu panitia yang namanya Panitia Penyelidik 10, PPX. Nah, itu yang diketuai oleh Rustam Jain. Nah, itu yang dia bertugas sebagai penyelidik. Jadi secara teori sebenarnya tidak boleh orang yang dicurigai itu langsung dihukum. Jadi secara teori waktu itu semua orang yang dicurigai itu dibawa ke Balai Pemuda, terus kemudian pada saat Balai Pemuda dilakukan interogasi dan kemudian diberikan vonis. Nah, tapi kita tahu bahwa sekali lagi konteks saat itu tidak bisa kita adili dengan konteks kacamata sekarang. Jadi dengan situasi revolusi seperti itu, akhirnya memang terjadi ekses-ekses. Tentu saja banyak orang Indonesia itu tidak yakin bahwa itu terjadi. Banyak yang banyak yang tidak percaya bahwa itu terjadi di Surabaya. Tapi kita menemukan beberapa kesaksian, baik yang resmi maupun yang memoir, itu mengakui bahwa memang ada ekses. Itu terjadi sekitar tanggal 15 Oktober sampai kira-kira 22-an Oktober sebelum sekutu masuk. Jadi saya ingin menambahkan itu aja. Tadi Mas Adi menyebut nama Rustam Jain. Jadi saya kira sebagai epilog dari kisah di Balai Pemuda ini sangat menarik karena sebagai informasi aja, Rustam Jain itu adalah salah seorang putra dari Profesor Sutan Jain. Sutan Jain pada zaman Jepang sampai proklamasi dia adalah kepala sekolah menengah teknik di Jalan Darmo yang sekarang menjadi sekolah Santa Maria. Dia punya anak 6 kalau nggak salah satu meninggal dibunuh oleh Petai Jepang di Surabaya, dan anaknya cukup berhasil semua, pintar semua. Mereka juga link dengan golongan sosialis yang pada saat itu dimobilisasi oleh Sultan Syahrir. Nah, yang menonjol pada saat itu namanya ada 2, Rustam Jain dan Yeti Jain. Yeti Jain ini kemudian akan jadi dokter gigi,
Terus ada juga adiknya yang paling kecil namanya Harun Jin. Harun Jin itu dia salah satu siswa di sekolah menengah teknik yang di Jalan Darmo itu yang kemudian akhirnya menjadi trip dan akhirnya menjadi gubernur Sumatera Barat. Nah, si Rustam Jin ini dia terpengaruh oleh situasi revolusi pada saat itu sehingga mengajak Yeti Jin itu untuk masuk ke PRI. Rustam Jin inilah yang akhirnya kelak dia menjadi ketua panitia penyelidik yang dianggap bertanggung jawab dengan terjadinya kasus kebrutalan di Balai Pemuda. Menariknya, Rustam Jin ini ketika pemuda di Surabaya, ketika para pejuang dipukul mundur keluar Surabaya, Rustam Jin kemudian bergabung dengan laskar-laskar yang berafiliasi kiri. Dan kelak si Rustam Jin ini sangat menarik. Rustam Jin ini tidak bisa menikmati kemerdekaan pasca konferensi meja bundar karena dia saya nggak tahu ya apakah ini sebagai hukum karma atau tidak. Dia kemudian tewas. Dia terbunuh oleh Mayor Sabarudin setelah terjadinya insiden Madiun 1948. Dan terakhir, kami sebenarnya ketika melakukan penelitian dengan Maryulin, saksi kunci yang kami anggap paling sahih pada saat itu sebenarnya adalah almarhum Bapak Sumarsono. Ya, waktu itu beliau tinggal di Sydney, tapi sayangnya sampai akhirnya tesisnya selesai dibuat, kami gagal untuk melakukan komunikasi dengan Pak Sumarsono karena kemudian Pak Sumarsono meninggal dunia. Jadi saya kira case di Balai Pemuda ini sayang sekali kita tidak bisa mendapatkan gambaran yang detail dari orang yang pertama saat itu. Tetapi menariknya Sumarsono seakan-akan juga merasa bahwa kejadian di Balai Pemuda itu sesuatu yang tidak bisa dibanggakan. Karena itu kejadian di Balai Pemuda itu tidak ada di memoarnya dia. Dia menulis 2 memoar dan dua-duanya tidak ada. Yang ada adalah pada saat Dr. Sutomo nyaris dibunuh di markas PRI di Balai Pemuda. Jadi ya saya kira kita bisa belajar dari sejarah ini dan cukup kita harus clear menilai dengan kepala dingin yang terjadi pada saat itu. Karena kita juga harus seperti tadi dikatakan oleh Maryulin dan sama Mas Adi, kita juga harus berhati-hati dalam setiap membaca sumber arsip maupun kesaksian. Karena ketika kita cross check itu kadang-kadang ada yang tidak sesuai. Jadi kita juga harus berhati-hati menilai konteks pada saat itu. Saya kira itu Mas Adi sharing dari saya. Terima kasih banyak Mas Sosa. Ini masukan-masukannya. Teman-teman, ini tadi tambahan-tambahan dari Mas Sosa. Mas Sosa ini memang terlibat juga dalam risetnya tesis Maryulin dulu. Ini pertanyaannya Mas Rahman ya, ini masih hubungannya sama tadi ya, historiografi. Jadi yang di The Haagse Post tadi, yang dikutip Hans Meyer, dia hanya menuliskan Indo-Belanda adalah anjing-anjing pelacak. Tapi kemudian ketika dikutip sama sejarawan kita, sama Patrick Matanasi, dia menambahkan di sini. Bukan yang tadinya awalnya hanya Indo-Belanda, tetapi dia menambahkan Belanda, Indo, atau Ambon, siksa mereka sampai mati. Jadi di sini ada penambahan, kita nggak tahu kenapa dia menambahkan atau dari mana ini asalnya. Tetapi framing bahwa Sutomo adalah pembunuh, ini bisa berputar-putar berasal dari sumber ini tadi, dari The Haagse Post atau Hans Meyer tadi. Apalagi terjadi salah kutip atau penambahan kutipan oleh sejarawan-sejarawan generasi sekarang ini. Ini Mas Jo apa bisa connect ya? Mohon maaf, malam ini kayaknya diskusinya agak panjang ini. Jo? Oke, Mas Jo. Tes masuk.
Oke, masuk ya. Maaf, tadi Mas Ju ada kendala teknis. Ini baru bisa terkonek. Monggo, Mas. Oke, bentar sambil tak buka laptop lagi ini. Oke. Oke, jadi tadi sudah tak siapin video sama PowerPoint sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta diskusi malam ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Mohon maaf tadi baru sempat bisa bergabung sekarang, karena beberapa kali ada kendala, dan ini saya ketinggalan lumayan banyak sekali pembahasan dari teman-teman. Tapi intinya mungkin, karena pembahasannya menarik berkaitan dengan peristiwa ini dan juga silang pendapat mengenai peristiwa pembantaian atau banjir darah di Simpang ini sudah dibahas dengan begitu detail dan menarik. Dari mulai tadi pembukaan oleh Mas Hadi, sempat ditayangkan film, saya sempat nonton sebentar, kemudian Lost Connect, ada juga tadi paparan dari Mariolin, ditambah lagi foto-foto dari Mbak Nia yang saya kelewatan, dan sempat gabung lagi ketika Mas Sosa memberikan ulasannya. Nah, di sini saya terakhir menangkap tadi ada pembahasan soal historiografi. Kalau nggak salah itu baru saya connect lagi. Mungkin saya nyambung aja dari situ. Halo? Iya, Mas. Oke, Mas Adi. Saya nyambung aja dari situ, bahwa sebenarnya kalau mengutip teori dari salah satu sejarawan, Edward Hellekar, bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya fakta paripurna dari sebuah peristiwa sejarah. Karena akan terjadi yang namanya respon. Respon dari setiap peristiwa yang mungkin dituliskan oleh generasi terdahulu, kemudian direspon generasi saat ini, dan akan direspon lagi generasi selanjutnya. Itu pasti akan terjadi, karena yang terjadi itu adalah sebuah percakapan yang tidak akan pernah berhenti antara seorang sejarawan dengan data yang dihadapi. Dan yang menarik di sini adalah peristiwa di Balai Pemuda ini kan cukup menarik perhatian karena ada sebuah kontroversi. Apakah Sutomo terlibat di sana? Kan gitu. Saya sempat membaca juga ulasan dari bukunya Mas Hadi ya, bukunya Mas Hadi yang terbaru yang di mana kau sembunyikan nyali kepahlawananmu. Di situ ada beberapa poin. Kalau nggak salah yang diulas oleh Mas Hadi, poin yang menyatakan bahwa kenapa kok Sutomo ini dinyatakan tidak terlibat. Ada berbagai hal. Misalkan ketidakterlibatannya dia lagi dalam PRI. Sementara kejadian ini kan terjadi sekitar tanggal 14-15 kalau nggak salah. Sementara PRI sudah dia sendiri sudah keluar dari PRI dan mendirikan BPRI pada tanggal-tanggal 13. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti juga bisa membaca di bukunya Mas Hadi. Sementara arsip yang dibahas oleh Nyonya Andris kalau nggak salah, yang menyatakan bahwa dia adalah salah satu tokoh yang sempat terlibat dalam peristiwa Simpang, mengatakan bahwa dia melihat Sutomo. Dia melihat Sutomo, yang mungkin di sini adalah, yang dimaksud adalah Bung Tomo, yang pada waktu itu mungkin berdiri, terus kemudian meneriakkan sebuah kata-kata yang menyulut aksi pembantaian di Balai Pemuda pada waktu itu, dan juga adanya peran si Algojo yang bernama Rustam, kalau saya nggak salah baca ya. Nah, dari sini kan kemudian muncul sebuah kontroversi, sebenarnya terlibat apa enggak sih Bung Tomo ini. Sementara ada data yang mengatakan orang melihat dia di situ, sementara kalau kita melihat lagi beberapa data-data yang disuguhkan dari hasil penelitiannya Mas Hadi pun menyatakan bahwa sepertinya nggak mungkin kalau Sutomo ada di situ, dengan berbagai alasan. Dan poin-poin yang sudah Mas Hadi jelaskan. Nah, dalam hal ini, kita akan berangkat dari yang namanya perspektif. Perspektif adalah dari mana kita melihat peristiwa ini, dari sudut pandang mana. Nah, sebenarnya di PowerPoint yang akan saya tampilkan, dan mohon maaf karena malam ini karena ada kendala jadi nggak bisa saya munculkan. Ada dua buah orang yang berdiri di sebuah garis yang satu orang berdiri di satu sisi itu melihat
garis tersebut membentuk sebuah angka 6. Dan di sisi lain, dia melihatnya sebuah angka 9. Nah, di sini kan perspektif. Dari sudut pandang mana seseorang itu melihat objek yang dia lihat. Jika dia melihatnya dari sudut pandang, misalkan sudut pandang sejarawan Belanda, pasti dia umumnya akan menggunakan arsip-arsip yang terdekat untuk dia akses. Sama juga dengan seandainya dia melihat dari sisi orang Indonesia, dia akan melihat apa yang dilakukan di Gedung Balai Pemuda pada waktu itu adalah sebuah upaya untuk membalaskan dendam, mungkin seperti itu ya istilahnya. Dan itu dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Bagian dari upaya mengembalikan eksistensi setelah masa periode bersiap tadi. Nah, dalam hal ini sebenarnya ketika perspektif itu ada, kemudian akan menimbulkan persepsi di antara kedua belah pihak. Pihak yang istilahnya pro dengan historiografi nasional, dia akan mengecam tindakan orang-orang Belanda yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan di Balai Pemuda pada waktu itu adalah sebuah upaya pembohongan belaka. Tidak ada peran dari orang-orang Indonesia yang bertindak keji seperti itu. Itu bukan kekejian. Mungkin akan mengatakan seperti itu. Tapi di sisi yang lainnya, dia akan mengatakan bahwa itu merupakan suatu hal yang sangat keji. Membantai orang-orang Belanda meskipun Indo dan Belanda meskipun dulunya pernah terlibat masalah. Bahkan dari catatan yang dikatakan oleh Nyonya Andres, saya menangkap bahwa dia menuliskan di situ bahwa neraka pun tidak lebih mengerikan daripada peristiwa yang terjadi di Balai Pemuda pada waktu itu. Jadi kembali lagi kepada sudut pandangnya. Dia melihat peristiwa itu dari si mana. Dan malam ini pun kita juga mencoba melihatnya dari si mana untuk mencari titik tengahnya kan sebenarnya itu. Lalu apakah kita akan membenarkan perspektif Belanda, mohon maaf dalam hal ini, atau mungkin membenarkan perspektif Indonesia, karena kita sebagai orang Indonesia dan ada kedekatan emosional di situ. Apakah seperti itu? Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa kedua orang yang terlibat dalam sebuah peristiwa sejarah, dua orang yang terlibat, dua pihak yang terlibat pun tidak bisa menemukan kata-kata yang sepakat untuk memberi nama sebuah peristiwa tersebut, untuk menarik kesimpulan dari sebuah peristiwa tersebut. Dan malam hari ini mungkin kita bukan membenarkan sebuah kontroversi atau menarik salah satu kesimpulan terbenar dari kontroversi ini, mana yang lebih benar bukan, tapi bagaimana kita belajar memaknai dari peristiwa tersebut. Dari tadi berawal dari persepsi, berawal dari titik pandang kita, terus menghasilkan persepsi kita, terus beranjak pada opini, setidaknya kita bisa memberikan sebuah kesimpulan berupa sebuah pelajaran yang bermakna dari peristiwa sejarah ini. Bahwasanya pembantaian itu terjadi, iya. Dan memang ada beberapa tulisan, bahkan pihak Belanda menyatakan iya ada pembantaian tersebut. Arsip-arsip Indonesia mengatakan juga demikian. Tapi apakah kita akan mencari siapa yang bersalah di sini? Meskipun tetap harus ditarik kesimpulan siapa yang bersalah, tapi lebih daripada itu bahwa kita bisa menarik sebuah makna dari peristiwa ini. Pemaknanya bagaimana yang akan kita tarik kesimpulan sebagai pembelajaran bahwa ketika kita mempelajari sebuah peristiwa sejarah itu bukan cuma sekedar menghafal nama siapa yang terlibat di situ, kapan terjadinya, peristiwanya bagaimana, memang itu penting. Tapi bagaimana kita memaknai peristiwa tersebut sebagai sebuah pelajaran bagi kehidupan kita selanjutnya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi dari peristiwa di pembantaian ya, kalau saya ikut judulnya, banjir darah di Simpang Associated, ini ada pelajaran apa yang bisa kita petik? Kalaupun masih menyisakan sebuah kontroversi bagi peserta yang malam ini mengikuti seminar Zoom, nah mungkin ini menjadi tugas kita bersama untuk mencari jawaban dari tiap celah pertanyaan yang muncul dalam diskusi kita malam ini. Misalkan apakah memang
untuk meyakinkan kita apakah memang Sutomo terlibat atau tidak, ataukah bagaimana proses terjadinya secara kronik terjadinya sebuah peristiwa tersebut, mungkin akan menjadi pembahasan yang lebih menarik setelahnya, atau setelah kegiatan webinar pada malam hari ini. Dan sebelumnya saya kembali meminta maaf sebesar-besarnya karena banyaknya permasalahan jaringan, jadi harus berkali-kali melakukan reconnect untuk bisa gabung dalam forum ini. Oke, dan terpaksa nggak bisa menampilkan film maupun PowerPoint-nya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Adi aja ya. Terima kasih banyak, Mas Jo. Mas Jo ini sejarawan dari Malang, teman-teman. Jadi mohon maaf ini kita sudah waktunya sudah lewat ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti bisa kalau ada pertanyaan lagi bisa itu ya. Nanti kita lanjut di forum lain. Sebentar, saya akan bacakan beberapa ya, mungkin nggak bisa semua ini. Maaf. Sebentar. Ini pertanyaan dari Mas Adiatma, apakah gedung pesta itu sekarang jadi yang dipakai kalau ada pameran? Mungkin ini Mbak Nia yang lebih, saya nggak paham ini gedung pesta yang dimaksud Mas Adiatma ini yang mana? Di Mas Overstay Wawan Edi Setiawan, apakah Bung Tomo ini jadi kontroversi di sisi lain, jadi penyemangat? Sebelum perang Surabaya, lantas apakah ada Bung Tomo yang lain? Enggak ada, Mas. Kita dari tadi membicarakan satu orang aja kok. Bukankah sebelum perang Surabaya Bung Tomo sowan ke Kiai Hasyim Asy'ari? Maaf, saya nggak tahu ini. Mungkin teman-teman yang lain bisa jawab. Karena kalau dari memorinya Bung Tomo sendiri kayaknya nggak ada kalau dari memorinya Bung Tomo. Tapi bukan berarti tidak terjadi ya. Kenapa tragedi itu bisa terjadi? Oh, Mas Magistio berharap ini menjadi sebuah pelajaran. Mas Adiatma nanya lagi jalur tram. Mohon maaf, saya nggak paham jalur tram, Mas ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa jawab, silakan. Mas Barto Dahana, Pak Buyung tadi judulnya apa ya? Verboden for Inlander and Horn, Mas. Mas Zaki, ini menanggapi paparannya Mas Osa tadi, polisi istimewa yang gugur, Pak Sucipto dan Nukusumo ya. Oke teman-teman, udah. Terima kasih banyak ya, malam ini kita diskusinya cukup seru dan ada tamu jauh juga, Mariolin, terima kasih banyak. Di sini saya ambil catat ya 2 poin penting di sini, yaitu yang pertama adalah tidak pernah ada fakta paripurna dalam sejarah. Jadi yang namanya sejarah itu akan selalu berubah-ubah. Dari generasi ke generasi itu berpotensi berubah seiring dengan adanya temuan-temuan, fakta-fakta baru, arsip-arsip baru. Jadi ya, yang perlu digarisbawahi adalah memang tidak ada fakta paripurna dalam sejarah. Dan yang kedua yang penting adalah kita belajar memaknai untuk mengambil kesimpulan. Baik itu kita bicara soal arsip-arsip tadi, penggunaan sumber literatur, kesaksian-kesaksian, kita harus belajar untuk memaknai apakah ini masuk akal atau tidak, yang pertama. Dan kayak hal-hal seringkali ya, ada orang Belanda datang ke Balai Pemuda dan di sana sampai ke menghadapi yang jaga di sana, dia bilang, ini dulu tempat pembantaian. Bung Tomo dulu terlibat di sini. Nah, kalau generasi kita nggak tahu, nggak ngerti sejarah yang terjadi, mungkin mereka
akan diem saja dan bilang, oh gitu ya, oh ya. Nah ini yang harus kita hindari, jangan sampai itu terjadi. Jadi kita bisa memberikan paparan ke mereka. Menurut sumber Indonesia seperti ini, menurut sumber Belanda seperti ini. Kita nggak perlu menceritakan yang benar itu yang ini, nggak perlu. Tetapi yang penting adalah kita semua belajar memaknai, saya ulang lagi, memaknai untuk mengambil kesimpulan sejarah. Oke teman-teman, malam ini kita tutup. Mariolin, berterima kasih buat semuanya. Sebelum kita tutup, foto bareng dulu. Kita foto bareng. Dibuka dulu kameranya semua. Wah, Mas Jo bawa juniornya ini. Di unmute semua. Sebentar ya, tahan ya. Wah, juniornya Mas Wawan. Mantap, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah unmute semua. Ya, sama-sama, Mas. Oke, saya... Terima kasih, Mas Adi. Mantap, pokoknya. Terima kasih, Mas. Informasinya. Terima kasih, Bu Susi. Terima kasih. Dari Amerika. Jadi malam ini kita ada dari Amerika, dari Belanda. Atur nuwun Mas Adi. Oke, semuanya terima kasih. Saya capture sebentar. Mohon maju. Satu, sebentar satunya lagi. Tahan. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut lagi next time. Tapi insya Allah ini 2 minggu lagi ya. Minggu depan kita nggak ada. Kosong dulu. Kalau ada masukan yang mau dibahas, monggo silahkan nanti bisa ke grup Facebooknya Rodebruh atau WA ke saya juga nggak masalah. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Mantap. Thank you teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, terima kasih. Waalaikumsalam. Itu namanya trading.